Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Afrilianto. Saya mahasiswa Universitas Nurdin Hamzah Jambi, Prodi Teknik Informatika. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer, komputer network, human network, file sharing, tujuan jaringan komputer, dan manfaat jaringan komputer. Yang pertama, jaringan komputer. Jaringan komputer yaitu sekumpulan peralatan komputer yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi, yang bertujuan membagi sumber daya seperti file dan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network. LAN atau Local Area Network adalah sebuah jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah atau area-area kecil saja. Contohnya seperti jaringan rumah atau jaringan kantor, sekolah. Jarak jangkauan jaringan LAN ini memiliki jangkauan hanya sekitar kurang lebih 2 km. Dan yang kedua adalah MAN atau Metropolitan Area Network, atau bisa disingkat dengan MAN, yaitu suatu jaringan komputer yang memiliki area jangkauan yang lebih luas dibanding jaringan LAN tadi. Metropolitan Area Network atau MAN ini mencakup jangkauan suatu kota, sekitar jaraknya antara kurang lebih 10 sampai 50 km, dengan dibekali kecepatan yang tinggi. Mungkin bisa dikatakan MAN ini merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN. Dan yang ketiga, WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan yang memiliki jangkauan yang luas. Luasnya itu mencakup geografis seperti sebuah negara ataupun benua. WAN ini digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal, sehingga penggunanya dapat berkomunikasi dengan pengguna lain, yang dimana penggunaan atau user lainnya itu berada di lokasi yang berbeda, contohnya beda benua atau beda negara. Yang kedua, komputer network. Komputer network adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk bertukar data. Koneksi fisik antara komputasi jaringan menggunakan kabel atau nirkabel. Yang paling terkenal jaringan komputer adalah seperti internet. Yang ketiga, ada human network. Seiring perkembangan pada komputer network, terjadi juga perubahan dalam network tersebut. Pada awalnya hanya komputer saja yang saling berhubungan, namun sekarang network ini menjadi lebih personal, di mana bukan hanya komputernya saja yang terhubung, namun orang-orang yang di depan komputer tersebut yang saling terhubung. Dengan human network ini, interaksi orang satu dan orang lainnya menjadi tidak terbatas, tidak memandang letak geografis,
Pada awalnya, human network ini hanya sekedar chattingan saja. Sekarang semakin berkembang dengan adanya social network. Keberadaan human network seperti ini harus kita sikapi dengan bijak, karena kita tidak akan bisa menolak keberadaannya. Namun, kita juga tidak boleh menerima dengan pasrah begitu saja, karena human network ini tetap memiliki sisi negatif. Yang keempat, file sharing. File sharing adalah aktivitas membagi atau menyediakan akses data ke media digital di internet kepada orang lain. Data yang dibagi bisa sangat beragam atau banyak, mulai dari program komputer, dokumen, buku elektronik, ataupun multimedia. Untuk bisa saling berbagi, penyedia berkas harus mengupload berkas ke komputer server terlebih dahulu. Kemudian baru orang lain bisa mengunduhnya dari komputer server tersebut. Metode file sharing. Praktik berbagai berkas ini dilakukan melalui beberapa metode. Di antaranya adalah perangkat penyimpanan yang bisa dipindahkan atau portable. Yang kedua, World Wide Web yang berbasis dokumen hyperlink. Yang ketiga, pemasangan jaringan server file hosting yang terpusat. Dan yang keempat, jaringan peer-to-peer atau P2P. Yang kelima, tujuan jaringan komputer. Tujuan dibangunnya jaringan komputer yaitu membawa informasi secara tepat dan cepat tanpa adanya kesalahan dari pengirim kepada si penerima. Dan yang keenam, manfaat jaringan komputer. Ada 4 manfaat jaringan komputer. Yang pertama, ada konektivitas untuk membantu berhubungan dengan orang lain. Contohnya Facebook. Di Facebook kita bisa menemukan berbagai macam orang dari belahan dunia. Yang kedua, efisien transfer data. Kita dapat melakukan proses pengiriman data secara cepat dan tepat. Yang ketiga, kemudahan akses informasi. Kita dapat mengakses berita atau informasi melalui internet. Contohnya informasi berita, informasi cuaca, yang dimana informasi tersebut kita bisa dapatkan di internet. Dan yang keempat, mudah dalam berbagi file. Kita bisa mengakses file yang dimiliki oleh orang lain yang telah disebar melalui suatu jaringan. Contohnya adalah internet. Contohnya di lingkungan rumah, atau mudahnya di dalam rumah kita memiliki jaringan internet atau wifi. Lalu kita memiliki sebuah storage dan kita memerlukan file yang berada di dalam storage tersebut. Tentunya kita hanya tinggal mengakses jaringan tersebut melalui jaringan komputer.